Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 19083080059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5 kelas A. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi, materi gangguan bahasa sebagai tugas ujian tengah semester. Gangguan bahasa, faktor penyebab gangguan bahasa yang pertama itu ada medis, kelainan fungsi otak dan atau alat bicara. Yang kedua itu ada lingkungan, terisosialisasi atau tertekan faktor. Terus itu ada jenis gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan gangguan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Gangguan mekanisme berbicara yang bisa karena faktor pulmonal, laringal, lingual atau resonansi. Gangguan akibat multifaktorial bisa disebabkan kerusakan sebelum berbicara serampangan, penyakit Parkinson, berbicara propulsif, dan mutisme. Terus itu ada gangguan psikogenik seperti berbicara manja, kemayu, gagap, dan latah. Gangguan berpikir, kemampuan berpikir yang buruk, terganggunya fungsi kognitif yang ditandai dengan buruknya daya ingat. Yang pertama ada demensia, skizofrenik, depresi. Terus ada jenis gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan gangguan suara yang dapat mengaruhi cara seseorang mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Itu yang pertama ada afasia motorik. Afasia motorik, kerusakan pada lapisan permukaan daerah Broca, lesi kortikal atau lapisan bawah daerah Broca, lesi subkortikal, maupun daerah antara Broca dan Wernicke, lesi transkortikal dapat menyebabkan afasia motorik. Yang pertama ada afasia motorik kortikal, afasia Broca. Penderitanya mengalami kegagalan dalam menggunakan perkataan untuk mengutarakan maksud secara verbal. Sebagai pilihannya, penderita dapat menggunakan ekspresi visual berupa tulisan atau isyarat. Adapun kemampuannya dalam memahami bahasa lisan dan bahasa tulisan tidak mengalami kendala. Kesulitan utamanya adalah dalam berbicara spontan. Bicaranya lambat, terbata-bata, monoton, menggunakan kalimat pendek. Meskipun penyimakan bahasa secara umum baik, namun muncul kesulitan memahami kalimat dengan struktur kompleks, pengulangan kalimat cenderung buruk, dan penyebutan nama benda juga buruk. Hal ini disebabkan kerusakan atau lesi di bagian anterior Terus ada afasia motorik subkortikal, afasia Wernicke. Penderitanya dapat memahami bahasa baik verbal maupun visual, serta dapat berekspresi secara visual melalui tulisan atau isyarat. Namun, kemampuannya menghilang dalam mengeluarkan pikiran dengan perkataan selain dengan cara membeo atau berceloteh tanpa makna yang jelas.
Akibat lesi posterior di otak, penderitaannya menunjukkan ciri bicara spontan dengan cepat dan kadang-kadang terlalu cepat, namun tidak berarti. Lagu atau intonasi kalimat, baik dan panjang kalimat cukup. Sering memunculkan kata-kata baru atau neologisme. Meskipun nampaknya fasih, penderita sangat buruk dalam menyimak bahasa. Terus ada afasia motorik transkortikal. Penderitaannya mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dan ekspresi bahasa. Misalnya, penderita diminta mengambil pulpen. Dia akan mampu mengenali benda tersebut dan mengambilnya, tetapi bila diminta melabel nama benda tersebut, perkataan yang muncul bukan pulpen, melainkan tulis. Demikian juga jika diminta mengambil kursi dan menyebut nama benda yang diambilnya tersebut, maka yang muncul duduk. Kegagalan dalam hal leksikon ini juga disebut afasia nominatif. Penderita dapat berbicara dengan fasih, penyimakan dan penyebutan nama tidak terhambat, hanya mengalami kesulitan dan pengulangan kalimat. Ini disebabkan cedera pada jaras antara wilayah Broca dan Wernicke. Terus gangguan berbahasa yang lain ada afasia sensorik. Afasia sensorik, penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih tetap mengupayakan curah verbal dengan membentuk kata-kata baru yang bisa jadi tidak dipahami oleh dirinya. Kata-kata baru tersebut muncul tidak beraturan karena tidak mirip atau tidak sesuai dengan perkataan bahasa apapun. Bahasa baru atau bahasa perkataan yang asing tersebut merupakan neologisme bertolak dari ketidakmampuan memahami apa yang didengar maupun apa yang diucapkannya sendiri. Gangguan ini sangat kompleks karena adanya kerusakan pada leksikortikal yang merupakan kawasan asosiatif antara visual, sensorik, motorik, dan pendengaran. Tidak hanya mengalami kesulitan mendengar, tapi pengertian dari yang dilihat pun terganggu. Pada penderita dengan pengertian visual yang tidak terlalu parah, masih dapat diupayakan berkomunikasi secara nonverbal melalui media gambar yang sederhana. Terus ada gangguan lingkungan. Contohnya kasus Jenie, kasus Kamala, kasus Mowgli, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.